Bab 1644. Pada saat itu, Hun memandang Granny Lindon dan tersenyum. Nenek Lindon, Anda adalah kepala keluarga. Jika Anda tidak ingin cucu Anda terluka, Anda harus membantunya membayar 5 juta dolar. Meskipun dia tersenyum, kata-katanya penuh dengan ancaman. Tuan Carson, Anda dapat melihat situasi yang kita hadapi sekarang, di mana kita akan mendapatkan 5 juta dolar. Tatapan Nenek Lindon tampak pahit, dan dia tidak lupa memelototi William. Aku terlalu memanjakan cucu ini. Dia telah memberontak dan terus menyebabkan masalah bagi keluarga, pikir Nenek Lindon. Tidak ada uang, Kun tersenyum dingin. Nenek Lindon, meskipun 5 juta tidak terlalu banyak, itu juga bukan jumlah yang kecil. Anda tidak bisa hanya mengatakan Anda tidak punya uang dan menganggap itu baik-baik saja. Karena Anda tidak punya uang, jangan salahkan saya atas apa yang akan saya lakukan. Ketika dia mengatakan itu, wajah Hun tampak dingin saat dia memerintahkan pengawalnya di belakangnya. Potong satu tangan dan satu kaki. Pada saat itu, wajah William menjadi pucat, dan kakinya lemas. Dia jatuh, lumpuh di tanah, dan hampir pipis di celana. Saya akan cacat jika tangan dan kaki saya dipotong. Bagaimana saya bisa menikmati hidup saya? Pada saat yang sama, anggota keluarga Lindon lainnya tidak bisa menahan napas dingin. Tak satu pun dari mereka berani melawan Hun. Bergabunglah dengan grup Telegram untuk pembaruan cepat dan permintaan novel. Hun sangat berkuasa di kota Donghai, dan tidak ada yang ingin membuatnya kesal. Segera, William ditekan ke lantai, dan salah satu pengawal mengeluarkan pisau. William sangat ketakutan sehingga dia hampir pingsan ketika melihat pedang panjang itu. Dia sangat ketakutan dan benar-benar hancur. Itu dia. Tangan dan kakiku hilang. Bagaimana saya bisa hidup seperti ini? Saya tidak pantas menerima ini. Pada saat yang paling kritis, Nenek Lindon tiba-tiba teringat sesuatu ketika dia berteriak pada Hun segera. Tuan Carson, tunggu. Kami punya uang untuk membayar Anda. Apa? Ketika dia mendengar itu, Hun mengangkat tangannya untuk meminta pengawalnya berhenti. Dia menyeringai ketika dia melihat Granny Lindon, menunggunya untuk melanjutkan. Pada saat yang sama, William dan yang lainnya menatap Nenek Lindon dengan cermat. Keluarga itu tidak punya uang lagi, di mana mereka akan menemukan 5 juta dolar. Kecuali mereka menjual rumah itu. Nenek Lindon menghela nafas ringan saat dia menghadapi tatapan semua orang. Dia kemudian berkata perlahan kepada Hun. Saya memiliki seorang cucu perempuan. Namanya Lily. Dia bekerja di sebuah perusahaan periklanan di kota Yunzu. Dia akan mampu membayar Anda 5 juta dolar. Pergi dapatkan uang darinya. Meskipun Lily telah meninggalkan keluarga Lindon selama beberapa tahun sekarang, Nenek Lindon masih mengawasinya dan tahu tentang situasinya. Nenek Lindon tahu Lily telah membentuk perusahaan periklanan baru-baru ini dan menghasilkan uang. Nenek Lindon sangat marah pada William karena kegagalannya. Dia adalah cucu kesayangannya, dan dia mengandalkannya untuk menyelamatkan keluarga Lindon. Adapun Lily, dia hanya seorang cucu yang akan menikah suatu hari nanti. Ya, Lily punya uang. Biarkan dia membayar kembali uangnya. William mengerjap. Dan dia mengangguk cepat setuju. Saat dia mengatakan itu, mata William bersinar seolah dia telah menemukan sesuatu untuk menyelamatkan hidupnya. Nenek Lindon adalah yang paling pintar. Bagaimana aku bisa melupakan Lily? Kun tidak bodoh. Dia menatap Granny Lindon dengan tenang selama beberapa detik dan tersenyum dingin. Nenek Lindon, kamu hanya mengulur waktu. Anda pasti berbohong. Bisakah Lily benar-benar membayar 5 juta dolar? Saya seorang wanita tua. Bagaimana aku bisa berbohong padamu? Nenek Lindon tampak serius karena dia khawatir Hun tidak akan mempercayainya. Dia kemudian dengan cepat menulis alamat. Ini alamat perusahaan Lily. Anda akan tahu apakah dia bisa membalas Anda ketika Anda sampai di sana. Hun melihat alamat itu dan berhenti sebelum dia mengangguk dan berkata, baiklah, aku akan mempercayaimu sekali ini. Hun melambaikan tangannya dan pergi dengan pengawalnya. Bab 1645.
Sementara itu, di perusahaan periklanan Lily yang terletak di tempat yang sibuk dan terkenal di kota Yunzhou. Itu benar, Lily membentuk perusahaan periklanan. Beberapa tahun yang lalu, Daryl tidak muncul untuk kencan 7 tahun. Mereka dan Lily benar-benar kecewa. Dia pergi bersama Samantha ke kota Yunzhou untuk memulai hidup baru. Rencana awal Lily adalah melanjutkan siaran langsung. Tetapi dia memutuskan untuk membentuk perusahaan periklanan karena dia tidak menarik. Ketika dia bekerja di bisnis keluarga Lindon, dia bertanggung jawab atas periklanan, promosi, dan pengemasan untuk beberapa artis. Membuka perusahaan periklanan hanya membawanya kembali ke dasar, dan dia sudah pandai mengelolanya. Hanya dalam waktu 2 tahun, Lily telah mengelola perusahaan dengan baik. Perusahaan itu agak terkenal sekarang, dan dia menghasilkan cukup banyak uang. Hari telah gelap, dan semua staf telah pergi. Lily mengemasi beberapa barangnya dan berjalan keluar dari kantor. Tidak mudah bagi seorang wanita untuk menjelajah ke dunia. Setiap hari sepulang kerja, Lily akan selalu menjadi yang terakhir meninggalkan kantor. Pada saat itu, Lily mengenakan setelan bisnis berwarna gelap, memamerkan sosoknya yang indah dan terlihat sangat menarik. Dia selalu memakai topeng karena wajahnya yang jelek. Bergabunglah dengan grup Telegram untuk pembaruan cepat dan permintaan novel. Mencicit. Tepat ketika dia meninggalkan kantor, sebuah sedan putih melaju di dekatnya dan berhenti di pinggir jalan. Beberapa pria berjas hitam segera keluar dari mobil. "Halo, apa kabarmu? Apakah Anda Nona Lily Lindon?" Beberapa pria bertanya saat mereka berjalan mendekat. "Saya." Lily menganggukkan kepalanya, berpikir bahwa mereka ada di sana mencarinya untuk pekerjaan periklanan. Namun, pemikiran Lily salah. Setelah dia berbicara, para pria itu saling memandang dan meraih lengan Lily, menyeretnya ke dalam mobil seketika. "Kamu!" Tubuh Lily gemetar. Dia ingin berteriak minta tolong, tapi sudah terlambat. Begitu dia diseret ke dalam mobil, mobil itu langsung melesat. Setelah sekitar setengah jam perjalanan, ia berhenti di sebuah bukit yang ditinggalkan di daerah pedesaan selatan kota Yunzhou. Ada sebuah rumah di atas bukit, dan awalnya penjaga hutan yang menjaga hutan pernah tinggal di sana. Tidak yakin mengapa itu telah ditinggalkan sekarang. Lily dibawa ke salah satu kamar di rumah, dan seorang pria dengan wajah mengerikan sedang duduk di sana. Pria itu berpakaian bagus, tetapi dia terlihat jahat dan jelas bukan orang baik hanya dengan melihatnya. Itu adalah perburuan Charson. Lily merasa gelisah ketika dia melihat itu. Namun, setelah menghabiskan 2 tahun terakhir berjuang untuk masa depannya, Lily bukan lagi anak muda yang pemalu dari keluarga kaya. Meskipun dia gugup, dia masih memasang ekspresi tenang di wajahnya. Mendesah. Setelah mengambil napas dalam-dalam, Lily sangat khawatir di dalam hatinya. Dia menatap Hun dengan seksama. "Siapa kamu? Kenapa kau membawaku?" Hun tersenyum. "Nona Lily, jangan panik. Maaf telah mengundang Anda ke sini. Aku tidak akan menyakitimu. Aku punya sesuatu untuk didiskusikan denganmu." Saat dia mengatakan itu, Hun menyalakan sebatang rokok lagi dan terus berbicara. "Kamu memiliki saudara sepupu bernama William Lindon yang berutang $5 juta padaku. Sekarang, Anda harus membayar saya atas namanya." Wajah Lily langsung berubah saat mendengar itu. "Tidak. Aku tidak akan." Detik berikutnya, beberapa kata keluar dengan dingin dari mulut Lily tanpa ragu-ragu. Lily mengenal William. Dia bajingan. Dan tidak peduli berapa banyak uang yang ada, itu tidak akan pernah cukup baginya untuk dibelanjakan. Selain itu, William selalu memilih Lily. Mengapa dia ingin mengembalikan uang itu untuknya? Yang terpenting, dia bukan lagi anggota keluarga Lindon. Dia tidak memiliki kewajiban untuk membantu mereka dengan hutang mereka. Begitu dia mengingat perlakuan tidak adil yang dia terima di keluarga Lindon selama 6 bulan terakhir, dia masih merasa tidak enak di hatinya. Lily tidak pernah bisa melupakan kesedihan yang dia rasakan karena dianiaya oleh keluarga Lindon selama bertahun-tahun. Mengapa dia harus membayar hutang William untuknya? Bab 1645.
Sementara itu, di perusahaan periklanan Lily yang terletak di tempat yang sibuk dan terkenal di kota Yunzhou. Itu benar. Lily membentuk sebuah perusahaan periklanan. Beberapa tahun yang lalu, Daryl tidak muncul untuk kencan 7 tahun. Mereka dan Lily benar-benar kecewa. Dia pergi bersama Samantha ke kota Yunzhou untuk memulai hidup baru. Rencana awal Lily adalah melanjutkan siaran langsung. Tetapi dia memutuskan untuk membentuk perusahaan periklanan karena dia tidak menarik. Ketika dia bekerja di bisnis keluarga Lindon, dia bertanggung jawab atas periklanan, promosi, dan pengemasan untuk beberapa artis. Membuka perusahaan periklanan hanya membawanya kembali ke dasar, dan dia sudah pandai mengelolanya. Hanya dalam waktu 2 tahun, Lily telah mengelola perusahaan dengan baik. Perusahaan itu agak terkenal sekarang, dan dia menghasilkan cukup banyak uang. Hari telah gelap, dan semua staf telah pergi. Lily mengemasi beberapa barangnya dan berjalan keluar dari kantor. Tidak mudah bagi seorang wanita untuk menjelajah ke dunia. Setiap hari sepulang kerja, Lily akan selalu menjadi yang terakhir meninggalkan kantor. Pada saat itu, Lily mengenakan setelan bisnis berwarna gelap, memamerkan sosoknya yang indah dan terlihat sangat menarik. Dia selalu memakai topeng karena wajahnya yang jelek. Bergabunglah dengan grup Telegram untuk pembaruan cepat dan permintaan novel. Mencicit. Tepat ketika dia meninggalkan kantor, sebuah sedan putih melaju di dekatnya dan berhenti di pinggir jalan. Beberapa pria berjas hitam segera keluar dari mobil. Halo, apa kabarmu? Apakah Anda Nona Lily Lindon? Beberapa pria bertanya saat mereka berjalan mendekat. Saya, Lily menganggukkan kepalanya. Berpikir bahwa mereka ada di sana mencarinya untuk pekerjaan periklanan. Namun, pemikiran Lily salah. Setelah dia berbicara, para pria itu saling memandang dan meraih lengan Lily, menyeretnya ke dalam mobil seketika. Kamu. Tubuh Lily gemetar. Dia ingin berteriak minta tolong, tapi sudah terlambat. Begitu dia diseret ke dalam mobil, mobil itu langsung melesat. Setelah sekitar setengah jam perjalanan, ia berhenti di sebuah bukit yang ditinggalkan di daerah pedesaan selatan kota Yunzhou. Ada sebuah rumah di atas bukit, dan awalnya penjaga hutan yang menjaga hutan pernah tinggal di sana. Tidak yakin mengapa itu telah ditinggalkan sekarang. Lily dibawa ke salah satu kamar di rumah, dan seorang pria dengan wajah mengerikan sedang duduk di sana. Pria itu berpakaian bagus, tetapi dia terlihat jahat dan jelas bukan orang baik hanya dengan melihatnya. Itu adalah perburuan Charson. Lily merasa gelisah ketika dia melihat itu. Namun, setelah menghabiskan 2 tahun terakhir berjuang untuk masa depannya, Lily bukan lagi anak muda yang pemalu dari keluarga kaya. Meskipun dia gugup, dia masih memasang ekspresi tenang di wajahnya. Mendesah. Setelah mengambil napas dalam-dalam, Lily sangat khawatir di dalam hatinya. Dia menatap Hun dengan seksama. Siapa kamu? Kenapa kau membawaku? Hun tersenyum. Nona Lily, jangan panik. Maaf telah mengundang Anda ke sini. Aku tidak akan menyakitimu. Aku punya sesuatu untuk didiskusikan denganmu. Saat dia mengatakan itu, Hun menyalakan sebatang rokok lagi dan terus berbicara. Kamu memiliki saudara sepupu bernama William Lindon yang berutang 5 juta dolar padaku. Sekarang, Anda harus membayar saya atas namanya. Wajah Lily langsung berubah saat mendengar itu. Tidak, aku tidak akan. Detik berikutnya, beberapa kata keluar dengan dingin dari mulut Lily tanpa ragu-ragu. Lily mengenal William, dia bajingan. Dan tidak peduli berapa banyak uang yang ada, itu tidak akan pernah cukup baginya untuk dibelanjakan. Selain itu, William selalu memilih Lily. Mengapa dia ingin mengembalikan uang itu untuknya? Yang terpenting, dia bukan lagi anggota keluarga Lindon. Dia tidak memiliki kewajiban untuk membantu mereka dengan hutang mereka. Begitu dia mengingat perlakuan tidak adil yang dia terima di keluarga Lindon selama 6 bulan terakhir, dia masih merasa tidak enak di hatinya. Lily tidak pernah bisa melupakan kesedihan yang dia rasakan karena dianiaya oleh keluarga Lindon selama bertahun-tahun. Mengapa dia harus membayar hutang William untuknya? Bab 1646.
Mendengar itu, wajah Hun langsung berubah dingin. Nona Lily, Anda tidak perlu memberi saya jawaban terakhir Anda sekarang. William adalah sepupumu. Jika Anda tidak membayar 5 juta dolar dia berutang kepada saya, dia akan mati. Selain itu, saya melihat perusahaan Anda menghasilkan uang. 5 juta dolar bukan apa-apa bagimu. Aku tidak akan membayar hutangnya. Saya tidak lagi memiliki hubungan dengan keluarga Lindon. Mengapa saya harus membayar uang yang menjadi hutang William? Lily berkata dengan tenang. Nada suaranya tetap tegas. Saat dia mengatakan itu, Lily menatap Hun. Lepaskan aku segera. Jika ini terjadi bertahun-tahun sebelumnya, Lily akan mempertimbangkan hubungannya dengan keluarganya, dan dia akan membayar hutangnya. Namun, semua yang dilakukan keluarga Lindon sangat menyakiti Lily. Sekarang, dia bahkan tidak ingin memiliki hubungan apapun dengan mereka. Tamparan. Tepat setelah dia berbicara, Hun tiba-tiba menamparnya. Hun menggunakan semua energinya dalam tamparannya. Lily berteriak pelan, dan tubuhnya gemetar. Topeng di wajahnya juga robek. Wanita jelek, kamu meminta masalah. Biarkan saya memberitahu Anda. Apapun yang terjadi, Anda harus membayar kembali uang itu, kata Hun dengan nada dingin, menatap Lily. Hun menyadari bahwa William-lah yang meminjam uang darinya. Dia tahu tidak benar meminta Lily untuk membalasnya. Bergabunglah dengan grup Telegram untuk pembaruan cepat dan permintaan novel. Semua orang di kota Donghai tahu tentang situasi keluarga Lindon. Keluarga Lindon benar-benar miskin. Itulah mengapa mereka hanya bisa meminta Lily untuk membayar kembali uangnya. Lily menggigit bibirnya erat-erat dan tidak menanggapi. Tetapi dia bertekad. Keluarga Lindon tidak pernah memperlakukannya seperti salah satu dari mereka. Mereka hanya mengingatnya ketika dia adalah pilihan terakhir. Aku tidak akan pernah membantu mereka membayar 1 sen pun bahkan jika langit runtuh, pikirnya. Pada saat itu, Hun tiba-tiba menjadi marah. Dia menatap pengawalnya, bawa dia pergi dan beri dia pelajaran. Saat dia mengatakan itu, wajah Hun tampak mengerikan. Saat pertama kali melihat Lily dengan sosok tubuhnya yang luar biasa, Hun memiliki pikiran jahat. Saat dia melihat wajah jelek Lily, dia kehilangan minat padanya. Yang dia inginkan hanyalah mendapatkan uang yang menjadi hutangnya. Beberapa murid berjalan cepat dan membawa Lily keluar dari mansion, lalu mengikatnya di pohon di luar. Selanjutnya, salah satu pengikutnya datang dengan ikat pinggang panjang dan memandang Lily dengan dingin sambil berkata, Nona Lindon, itu hanya 5 juta dolar. Mengapa Anda ingin melalui rasa sakit? Pertimbangkan opsi Anda lagi. Lily menggigit bibirnya dan tidak mengatakan sepatah kata pun. Tamparan. Tiba-tiba, kilatan cahaya melewati sabuk di lengannya. Itu menghantam tubuh Lily dengan keras tanpa ragu-ragu. Lily tidak bisa menahan rasa sakitnya. Dia ingin melawan. Tetapi tangan dan kakinya terikat sepenuhnya. Dan dia tidak bisa bergerak sama sekali. Pada saat itu, Hun berjalan mendekat dan menyeringai sambil menatap Lily. Ini terasa mengerikan. Bukan. Anda hanya perlu membayar kembali uang saya. Dan saya akan meminta seseorang untuk mengirim Anda pulang. Lily menghela napas dalam-dalam. Dia mengatupkan giginya dan sangat bertekad. Tidak. Hun sangat marah. Dia meludahkan rokok dari mulutnya sambil menunjuk Lily dan berteriak. Baiklah. Wanita jelek itu masih sangat bertekad. Pukul dia lagi sampai dia setuju untuk membayar kembali uangku. Saat dia berbicara, pengikut itu mengangkat sabuknya lagi. Tamparan, tamparan, tamparan. Suara pukulan terus terdengar. Lily mengatupkan giginya, menahan semua rasa sakit dalam dirinya. Dia mencoba yang terbaik untuk menyembunyikan rasa sakitnya. Dia tampak bertekad bahwa dia tidak akan membayar hutang William. Melihat itu, Hun dan para pengikutnya sangat marah. Tetapi hati mereka juga kagum. Mereka kagum bahwa seorang wanita lemah yang bisa menanggung begitu banyak rasa sakit. Mereka tidak tahu bahwa siksaan yang dialami Lily telah mengubahnya menjadi orang yang kuat. Dia selamat dari semua peristiwa yang terjadi padanya sebelumnya. Pukulan dari ikat pinggang bukanlah apa-apa. Waktu berlalu menit demi menit, detik demi detik.
Lily tidak yakin berapa lama waktu telah berlalu. Tetapi dia tidak tahan lagi. Pandangannya menjadi gelap. Dan dia pingsan. Murid itu segera berhenti. Dia mendekat dan menendang perut Lily. Dalam sekejap, wajahnya berubah dan dia mengambil napas dingin yang dalam. Apa yang salah? Hun kesal ketika dia meremas alisnya dan bertanya. Saudara berburu. Bab 1647. Murid itu melangkah mundur dan bergumam. Saya pikir dia tidak bernapas lagi. Wajah murid itu pucat ketika dia mengatakan itu. Apa? Mati? Hun tercengang ketika dia dengan cepat berjalan untuk menemukan bahwa Lily tidak bergerak sama sekali dan dadanya juga tidak naik. Detik berikutnya, Hun memarahi dengan keras. Bajingan, aku memintamu untuk memberinya pelajaran, dan kamu membunuhnya. Murid itu merasa tidak enak. Siapa yang tahu dia akan sangat keras kepala. Seberapa keras kepala dia sehingga dia rela dipukuli sampai mati alih-alih membayar uangnya. Hun merasa tersesat saat dia mengutuk dengan keras sebelum melambaikan tangannya. Seasteriste. Cepat. Ayo masuk ke mobil sekarang. Saat dia berbicara, Hun melangkah ke mobil di depan pengikutnya. Bergabunglah dengan grup Telegram untuk pembaruan cepat dan permintaan novel. Pada saat itu, Hun merasa tidak enak. Seseorang meninggal sebelum dia bisa mengumpulkan uangnya. Betapa ruginya. Namun, karena tidak banyak orang di daerah terpencil itu, adalah bijaksana baginya untuk segera pergi dalam kegelapan. Murid-murid lainnya tidak ragu-ragu dan segera masuk ke mobil, mengemudi dengan cepat menuruni bukit. Tepat ketika Hun dan yang lainnya pergi, suara langkah kaki terdengar dari hutan di dekatnya. Selusin orang berjalan ke arah Lily. Mereka mengenakan pakaian ketat berwarna gelap dan membawa berbagai macam sekop dan palu yang unik. Sepintas, mereka tampak seperti tim petualang. Tetapi wajah mereka terlihat menyimpang dan tidak terlihat seperti seseorang yang baik. Mereka adalah kultivator. Tetapi mereka tidak terlalu kuat. Kebanyakan dari mereka adalah level martial markis. Memimpin mereka adalah seorang pria yang mengenakan topi yang tampak berusia lebih dari 30 tahun. Matanya bersinar seperti elang. Dan jelas dia adalah pemimpinnya. Pada saat itu, pria bertopi itu melambaikan tangannya. Semua orang beristirahat sekarang. Kita akan terus menemukan makam kuno nanti. Dia benar-benar tegas meskipun suaranya tidak terlalu keras. Ya, Hall Master. Jawab orang-orang di belakangnya dengan suara bulat. Sekelompok orang adalah perampok makam. Tetapi mereka bukan perampok makam biasa. Orang-orang ini memiliki sekte mereka sendiri yang disebut Sekte Tikus. Sekte Tikus memiliki beberapa ratus tahun sejarah di alam semesta dunia. Meskipun mereka adalah kultivator, mereka dihina oleh masyarakat karena aktivitas perampokan kuburan mereka. Pengaruh mereka tidak kuat, dan tidak terkenal di dunia persilatan. Meskipun Sekte Tikus tidak terlalu kuat, organisasi mereka sangat ketat. Pemimpin sekte adalah Master Sekte, dan ada beberapa Master Hall di bawahnya. Pria bertopi itu adalah Wesley Ten, salah satu Hall Masters of Mouse Sect. Mereka telah mendengar bahwa ada sebuah makam kuno di bukit yang ditinggalkan di dekat utara kota Yuzu. Jadi Wesley memimpin sekelompok murid di sana. Mereka telah mencari di sekitar bukit sebelumnya tetapi tidak menemukan apapun. Jadi mereka memutuskan untuk istirahat. Sementara semua orang sedang beristirahat, mereka tidak bisa tidak mulai berdiskusi. Kami tidak menemukan satu petunjuk pun setelah mencari selama setengah hari. Mungkinkah tidak ada makam kuno sama sekali? Siapa tahu? Mungkin itu hanya mitos. Wesley memarahi dengan kesal ketika dia mendengar itu. Istirahat saja selagi bisa. Kenapa kalian semua membuat begitu banyak kebisingan? Merampok makam bukanlah sesuatu yang hebat. Jika mereka kembali dengan tangan kosong, itu akan lebih memalukan. Saat dia berbicara, selusin murid segera menutup mulut mereka. Tepat pada saat itu, seseorang memperhatikan sesuatu. Dia tidak bisa menahan napas dingin dan berteriak, "Tuan Hall, ada orang mati di sini." Wesley dan yang lainnya tercengang ketika mereka mendengar itu dan berkumpul dengan cepat.
Mereka melihat sesosok tubuh kurus tergeletak di sana, dan tubuhnya dipenuhi luka akibat dipukuli. Tubuhnya berlumuran darah dan tidak bergerak sama sekali. Itu adalah Lily. Bab 1648. Bajingan. Nasib buruk apa? Wesley mengerutkan kening dan memarahi dengan lembut. Dia segera melambaikan tangannya. Cepat, singkirkan mayatnya. Dan cari tempat untuk menguburnya. Perampok makam biasa seperti Wesley tidak akan takut pada mayat secara alami. Namun, dia masih merasa sedikit takut ketika dia tiba-tiba melihat seorang wanita berdarah tergeletak di sana. Tidak peduli apa, mereka sedang dalam misi untuk menemukan makam kuno malam itu. Sebelum mereka dapat menemukan makam kuno, mereka menabrak mayat. Itu pertanda nasib buruk. Setelah dia berbicara, beberapa orang bergegas maju dan hendak membawa Lily pergi. Beberapa dari mereka tercengang begitu mereka menyentuh Lily. Hallmaster, wanita ini masih bernafas. Mereka semua kaget saat melihat wajah Lily. Sial, dia sangat jelek. Itu sangat menakutkan untuk dilihat di tengah malam. Lily tidak mati. Sebelumnya di sekte spiritual dunia baru yang tak terlihat, Lily dituduh membunuh sesama muridnya dan energi internalnya dihilangkan, menyebabkan tubuhnya menjadi sangat lemah. Meskipun dia mencoba yang terbaik untuk bertahan ketika Hun dan gengnya menyiksanya, dia masih pingsan. Bergabunglah dengan grup Telegram untuk pembaruan cepat dan permintaan novel. Hun dan gengnya salah memukul Lily dengan ikat pinggang. Saat dia pingsan, Hun dan komplotannya melihat dada Lily tidak bergerak lagi. Mereka panik karena mereka mengira dia sudah mati. Tetapi kenyataannya, dia hanya bernapas dengan lemah. Tidak mati. Wesley meremas alisnya dan menatapnya. Dia menyadari denyut nadi Lily masih lemah. Wesley juga kaget saat melihat wajah jeleknya secara bersamaan. Hallmaster, apa yang harus kita lakukan? Seorang murid bertanya dengan hati-hati, berjalan ke arahnya. Wesley menggaruk kepalanya dan merasa bingung. Sial, saya bertemu dengan seorang wanita jelek sekarat sebelum saya dapat menemukan makam kuno. Apa yang sedang terjadi? Ketika dia masih tenggelam dalam pikirannya, seorang murid tiba-tiba mendapat ide. Tuan Hall, wanita ini sangat jelek. Tetapi perampok makam menyukai wanita yang terlihat seperti ini. Wanita ini percaya pada kita. Perampok makam. Mengapa kita tidak menyelamatkannya dan membiarkannya bergabung dengan kita dalam perampokan makam kuno kita nanti? Bahkan hantu pun akan takut padanya setelah melihat penampilannya. Saat dia berbicara, orang-orang lainnya juga menganggukkan kepala. Ini ide yang bagus. Itu benar. Ketika kita menemukan makam kuno, kita bisa membiarkan wanita ini memandu jalannya. Ya, itu betul. Ketika dia mendengar itu, Wesley tersenyum dan mengangguk. Haha, baiklah. Mari kita lakukan itu. Membawa wanita jelek ini bersama kami pasti akan membantu mengusir hantu. Saat dia berbicara, semua murid lainnya tertawa terbahak-bahak. Di bawah perintah Wesley, beberapa murid membersihkan luka Lily. Benar-benar berpengalaman dalam hidup. Dia bisa dengan jelas merasakan bahwa aura Wesley dan murid-muridnya jelas jauh lebih kuat daripada aura Hun. Setelah beberapa detik, Lily mendesah pelan, menatap Wesley. Siapa kamu? Yang jelek sudah bangun. Wesley nyaris tidak tersenyum ketika dia menjawab dengan tenang. Jangan takut. Kami dari Sekte Tikus. Kami sedang beristirahat di sini. Dan kami kebetulan menyelamatkan Anda. Namun, ini tidak gratis. Anda milik Sekte Maus sekarang. Anda akan menjadi yang pertama turun jika ada sesuatu yang terjadi. Memahami? Sekte Tikus. Lily bertanya-tanya. Bab 1649. Apakah itu juga sekte budidaya lain? Mengapa nama itu terdengar begitu bengkok? Lily mengerutkan alisnya dan menganggukkan kepalanya saat dia berkata, baiklah. Sejujurnya, dia tidak ingin bergabung dengan Sekte Tikus. Tetapi dia dapat melihat bahwa orang-orang ini bukanlah seseorang yang ingin dia marahi. Akan lebih baik baginya untuk menjadi pintar tentang hal ini. Dia percaya bahwa jika dia menolak mereka, mereka akan membunuhnya. Dia berada di tempat terpencil di antah berantah.
dan tidak ada yang tahu apakah dia sudah mati. Wesley mengangguk, puas saat melihat Lily patuh. Dia melihat sekeliling. Baiklah. Kurasa kita sudah cukup istirahat. Ikuti saya untuk melihat-lihat sebentar lagi. Saat dia berbicara, Wesley memimpin semua orang untuk berjalan ke suatu tempat yang tidak jauh. Ketika Lily bangun, seluruh tubuhnya sakit. Tetapi dia tidak berani mengatakan sepatah kata pun. Dia hanya mengatupkan giginya dan mengikuti di belakang dengan tenang. Sementara itu, di benua Moana Utara di Sekte Suci-Suci, Tina duduk dengan tenang di aula utama altar emas Ryukin. Dia tampak terhina dan frustrasi. Selusin murid Ryukin Gold Altar yang berdiri di sampingnya tampak kesal. Bergabunglah dengan grup Telegram untuk pembaruan cepat dan permintaan novel. Pada saat itu, seorang murid laki-laki berdiri dan tidak bisa menyembunyikan kemarahan di dalam hatinya. Kakak senior tertua, kita tidak bisa terus seperti ini. Sudah 2 hari sejak 3 saudara perempuan diperintahkan untuk menemani Zubaji. Ini sangat memalukan. Zubaji adalah teman guru suci. Tidak apa-apa bagi kita sebagai murid untuk menghiburnya. Poin utamanya adalah bagaimana murid perempuan Sekte Suci-Suci kita bisa menghibur seorang pria. Semua altar lain menertawakan kami. Kakak senior sulung, kamu harus memperbaiki ini. Saat dia berbicara, yang lain mengangguk. Semua orang sangat marah. Zubaji telah berada di Sekte Suci-Suci selama 2 hari sekarang. Selama 2 hari ini, Tina akan mengatur 3 murid perempuan untuk menemani Zubaji setiap hari. Berita itu tersebar luas. Tidak hanya di seluruh altar emas Ryukin tetapi juga di seluruh Sekte Roh Kudus. Mendesah. Tina meremas alisnya erat-erat dan sangat kesal. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, apa yang bisa saya lakukan? Zubaji adalah teman guru suci. Kami, Ryukin Gold Altar, tidak bisa membuatnya kesal. Ketika dia mengatakan itu, Tina merasa sangat tertekan. Ketika mereka berlatih di pulau terpencil asing beberapa hari yang lalu, guru suci diracun. Meskipun Daryl menyelamatkannya, Saint Master masih berkultivasi dalam pengasingan. Dia masih tidak tahu situasi saat ini. Dia akan marah jika dia tahu. Yang paling penting, seluruh Sekte Emas Ryukin sekarang telah menjadi bahan tertawaan dari Sekte Suci-Suci. Semua orang benar, ini tidak bisa berlangsung lebih lama lagi. Pada saat itu, Junior Brother tiba-tiba memikirkan sesuatu. Dia melangkah maju dan berkata, kakak senior sulung, kami pasti tidak bisa membuat Zubaji kesal. Tetapi Darren menyebabkan situasi ini. Kita hanya perlu menanganinya. Tina mengangguk pelan ketika mendengar itu. Dia bertanya, apa yang ada dalam pikiranmu? Saudara muda menghela nafas dan berpikir sejenak. Dia kemudian berkata dengan jelas, hanya ada satu cara untuk memperbaiki situasi ini. Kita harus membuat Darren menghilang selamanya. Apa? Menghilang selamanya? Tubuh Tina gemetar saat mendengarnya. Dia terkejut. Dia menatap kosong pada saudara junior. Saudara muda, pemikiranmu terlalu jahat. Daryl adalah salah satu dari kami di Sekte Roh Kudus. Kami akan saling membunuh jika kami melakukan itu. Selain itu, dia memiliki hubungan dekat dengan Zubaji. Pada saat itu, semua murid lainnya saling memandang dan merasa sangat khawatir di hati mereka. Bukan masalah kecil jika mereka membunuh seseorang di sekte yang sama. Adik muda tersenyum melihat Tina terintimidasi. Dia berkata, kakak senior, ini satu-satunya cara. Apakah Anda ingin terus berlutut padanya dan menyapanya sebagai ayah? Meskipun dia memiliki hubungan yang baik dengan tamu terhormat, kita hanya perlu menghindari tamu terhormat ketika kita mengambil tindakan nanti. Selama kita merencanakannya dengan hati-hati, tidak ada yang akan tahu bahwa kita menyebabkan kematian Darren. Siapa yang bisa berdiri untuk berlutut dan menyapanya setiap hari ketika mereka bertemu satu sama lain? Tina menggigit bibirnya ketika mendengar itu. Setelah berdebat di dalam hatinya, dia akhirnya mengangguk. Baik. Selanjutnya, Tina berkata kepada orang-orangnya, karena kita telah memutuskan untuk menyingkirkan Darren. Jangan buang waktu dan mulai bersiap.